Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Nur Fitria, SPD MPD dari Institut Teknologi Bisnis AS Indonesia. Saya selaku dosen bahasa Inggris mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1 sebagai mata kuliah dasar umum atau MKDU yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Ada beberapa capaian pembelajaran perkuliahan, di antaranya adalah mahasiswa menguasai materi tata bahasa Inggris dasar baik secara lisan atau tulisan dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguasai kosakata bahasa Inggris secara lisan dan tulisan dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi formal dan informal. Yang ketiga, menguasai kemampuan bahasa Inggris, misalnya mendengarkan atau listening, membaca atau reading, berbicara atau speaking, dan menulis atau writing dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya adalah mahasiswa mampu mengungkapkan berbagai ungkapan bahasa Inggris sesuai konteks dan mengungkapkannya dalam bentuk monolog dan dialog. Lalu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis frasa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis klausa dalam bahasa Inggris. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan berbagai jenis tenses sesuai waktu dan konteks penggunaannya. Mata kuliah Bahasa Inggris 1 terdiri dari 3 SKS yang mencakup 16 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Ada beberapa garis besar materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa pada mata kuliah Bahasa Inggris 1, diantaranya adalah tentang perkenalan diri dan orang lain dalam bahasa Inggris. Lalu dilanjutkan dengan materi tentang part of speech atau kelas kata dalam bahasa Inggris yang meliputi noun kata benda, pronoun kata ganti, determiner atau artikel kata sandang, adjektif kata sifat, dan dilanjutkan dengan degree of comparison atau perbandingan kata sifat, verb kata kerja, adverb kata keterangan, preposition kata depan, dan terakhir conjunction atau kata hubung. Setelah itu, mahasiswa akan mempelajari materi tata bahasa Inggris yang lebih kompleks lagi. Misalnya, mahasiswa mempelajari tentang frase, klausa, dan kalimat, dan mahasiswa juga mempelajari tentang tenses, misalnya simple present tense, simple present continuous tense, simple past tense, simple past continuous tense, simple future, simple present perfect tense, dan terakhir adalah simple past perfect tense. Pada akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami seluruh materi yang telah diajarkan selama 1 semester. Ada beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar. Yang pertama adalah metode ekspositori. Jadi pada metode ini saya mengajarkan materi dengan menggunakan komunikasi verbal pada mahasiswa. Lalu saya menggunakan metode pembelajaran kontekstual, di mana pada metode ini saya mengaitkan materi bahasa Inggris dengan situasi nyata atau kehidupan nyata mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya juga menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan, dan saya menggunakan jenis permainan puzzle dalam mengajar mahasiswa agar mahasiswa tertarik dan aktif dalam berpartisipasi. Ada beberapa sumber buku, referensi, atau buku ajar yang saya gunakan dalam mengajar. Di antaranya adalah Basic English Grammar for English Language Learner edisi pertama dan edisi kedua. Lalu saya menggunakan buku saya sendiri yang saya tulis pada tahun 2022 berjudul Mastering English Grammar for Learners atau menguasai tata bahasa Inggris dasar untuk pembelajar. Ada beberapa metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. Yang pertama adalah aspek kehadiran mahasiswa yang meliputi partisipasi dan keaktifan mahasiswa selama di kelas. Pada aspek ini memuat 25 poin persen penilaian. Lalu pada aspek kedua adalah tugas, mencakup tugas mingguan, tugas ujian tengah semester, dan tugas ujian akhir semester. Poin ini mencakup 25 poin persen penilaian.
Aspek ketiga adalah nilai ujian tengah semester yang mencakup 25 poin persen penilaian, dan terakhir adalah ujian akhir semester yang mencakup 25 poin persen penilaian. Pada perkuliahan mata kuliah Bahasa Inggris 1, saya menggunakan campuran dua bahasa dalam mengajarkan materi, terutama pada mahasiswa saya yang non-bahasa Inggris, agar memudahkan mereka dapat memahami materi bahasa Inggris dengan baik dan benar. Untuk video pembelajaran dapat dilihat pada video berikut ini.